Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas pembina SMA Negeri 1 Wonosari, Ibu Dr. Anda Harminingsih, Magister Pendidikan yang kami hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, Bapak Dr. Anda Sutrisno, Magister Pendidikan yang kami hormati pula, Bapak Ibu Manajemen SMA Negeri 1 Wonosari yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan acara untuk pra observasi praktik kinerja kepala sekolah pada hari ini tanggal 17 September tahun 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penutup. Kita lanjutkan untuk yang pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Wonosari terkait dengan pra observasi pada hari ini. Waktu dan tempat diaturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, pengawas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 1 Wonosari, ini Kepala Pendidikan yang saya hormati Ibu tim manajemen kepala sekolah, Ibu Baik KPU, dan ada bendahara. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semangat. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti serangkaian kegiatan observasi yang nanti akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 September 2024 di Lampung. Untuk mengawali kegiatan observasi nanti tentunya ada beberapa yang harus sampaikan pada Bu Amin selaku pengawas pembina. Yang pertama bahwa terkait dengan kegiatan observasi pada hari ini itu terkait dengan optimalisasi komunitas belajar di SMA Negeri 1 Wonosari. Kemudian terkait dengan itu berbagai bukti dukung sudah kami upayakan dilengkapi terkait dengan RHK yang sudah saya rencanakan ada 13 RHK, diantaranya terkait dengan KSP, kemudian juga KS, kemudian terkait dengan kegiatan pembelajaran, observasi, kemudian kombel, dan juga bukti-bukti yang lain. Ini tentunya dalam proses taraf untuk melengkapi. Ada masih beberapa yang belum bisa kami lengkapi, masih menyusul, dan kami mohon bimbingan arahan untuk kegiatan dalam rangka melengkapi bukti dukung yang ada di RK saya. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk tanggapan dari Ibu Harminingsih, Magister Pendidikan selaku pengawas pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kris, Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, dan Bapak Ibu tim manajemen dan juga tim observer di SMA Negeri 1 Wonosari. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena kita masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah bisa ketemu pagi ini dalam rangka untuk kegiatan observasi praktek kinerja kepala sekolah semester 2 tahun 2024. Karena ini sudah yang kedua, saya yakin sudah lebih bagus, dan maksudnya sudah lebih tertata, dan Bapak Ibu guru pun juga sudah banyak memahami terkait dengan apa itu observasi praktek kinerja kepala sekolah. Namun di semester
2 ini memang ada sedikit penyempurnaan, sudah kita sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah karena waktu kita itu timingnya pas, jadi Juli Agustus sudah ada sosialisasi, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah sudah membuat RHK, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk membuat lini masa atau timeline untuk observasi praktik kinerja berikut dengan tindak lanjut dan refleksinya. Dan alhamdulillah ini September bisa kita mulai untuk observasi praktik kinerja, meskipun sebetulnya praktik kinerja kepala sekolah itu belum selesai. Nah, sehingga dalam penilaian semester 2 ini ada yang disebut dengan melihat akuntabilitas dari dokumen hukum sesuai dengan RHK. Nah, sehingga Pak Tris, kepala sekolah, membuat satu draft yang isinya adalah 13 RHK yang sudah dibuat. Nah, itu dipastikan isinya sudah ada meskipun belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Kan bisa jadi observasi Bapak Ibu guru belum selesai, baru beberapa orang. Nah, itu nanti yang beberapa orang itu bisa menjadi sampel dulu, sudah diunggah, oh ini loh sudah pelaksanaannya. Dan harapannya meskipun nanti juga akan saya sampaikan secara umum ke seluruh Bapak Ibu guru, harapannya nanti tim observer pun untuk observasi Bapak Ibu guru itu juga seperti itu. Jadi kan Bapak Ibu guru kan juga buat RHK. Nah, RHK-nya kan masing-masing Bapak Ibu guru kan juga berbeda. Nah, nanti masing-masing tim observer meminta kepada Bapak Ibu guru sesuai RHK-nya itu tolong kumpulkan dalam satu draft. Karena tim observer atau observasi guru praktek pembelajaran pun itu kan juga dibutuhkan bukti dukung. Nah, bukti dukungnya dikumpulkan dalam satu draft seperti juga kepala sekolah. Sehingga nanti masing-masing observer itu punya, kalau observasi 5 orang ya berarti ada 5 draft. Nah, itu yang dicek juga isinya sudah benar atau belum. Nah, itu perlu nanti ada komunikasi dengan yang diobservasi. Sehingga harapannya itu penilaian itu tidak hanya sekedar waktu masuk ke kelas kemudian dinilai, setelah itu tindak lanjut, setelah tindak lanjut dinilai terus refleksi dinilai selesai. Tidak hanya itu, karena yang dimaksud penilaian kinerja guru itu berarti durasinya ya mulai Juli sampai Desember, berarti sesuai dengan RHK yang dibuat. Jadi kalau RHK-nya tidak ada 5 ya berarti 5 itu juga termasuk yang pengembangan kompetensi, dia minimal 32 JP, nah itu 32 poin. Nah, itu pun juga nanti diunggah dalam draft yang masing-masing kita. Terus nanti teknisnya sama seperti semester 1 kemarin. Jadi nanti ada prolog dulu dari saya, tapi belum masuk di kegiatan praktek observasi atau observasi praktek kinerja. Jadi saya prolog dulu seperti yang saya sampaikan di sini untuk seluruh Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu nanti baru dimulai untuk observasi praktek kinerja kepala sekolah. Nah, setelah itu sesuai dengan temanya. Jadi temanya kan optimalisasi komunitas belajar. Nah, disampaikan ke Bapak Ibu guru, syukur bisa disampaikan apa yang sudah dicapai dari komunitas belajar yang ada di SMA Wonosari. Itu. Nah, setelah itu nanti kita setelah praktek observasi selesai, nanti kan ada pasca ya, ketemu pasca observasi. Nah kan bagi observer itu kan menilai dulu pelaksanaan observasi. Nah, setelah menilai kan memberi rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kan butuh tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya tidak harus diisi sekarang, tindak lanjutnya dilakukan dulu. Kalau kemarin karena karena waktunya hanya 1 hari, jadi memang harus selesai. Jadi tidak lanjut langsung diselesaikan hari itu juga, terus refleksi juga harus dinilai hari itu juga, karena besoknya sudah harus dikirim ke dinas induk kan gitu. Nah, kalau ini kan punya waktu yang panjang, kita timingnya sampai awal November, sampai bulan November, jadi awal Desember dipastikan seluruh penilaian itu sudah dikirim ke Bukadis, nah gitu. Nah, sehingga nanti kalau saya sudah ngasih rekomendasi, saat ngasih rekomendasi kan butuh komunikasi. Nanti saya ngasih rekomendasi ternyata susah untuk dilakukan oleh kepala sekolah, kan jadi berat. Makanya kalau tadi ada kekurangan begini, apa yang akan dilakukan, nanti saya tulis di situ sebagai rekomendasi. Nah, rekomendasi itu dilakukan, itu mau dilakukan kapan? Mau dilakukan misalnya akhir bulan September. Nah, berarti nanti akhir September itu melakukan tindak lanjut itu, kepala sekolah melakukan tindak lanjut. Setelah tindak lanjut kan ada bukti dukungnya. Nah, bukti dukung itu dimasukkan di draft sebagai bukti tindak lanjut.
Nah setelah itu Pak Tres ngisi sudah melakukan tindak lanjut bla bla selesai, kan dikirim ke saya. Nah saya menilai tindak lanjutnya. Setelah tindak lanjut selesai saya nilai, kan saya kirim lagi untuk dilakukan refleksi. Nah kalau itu Pak Tres langsung isi refleksi, setelah itu saya selesai menilai. Itu prosesnya. Nah jadi di observasi Bapak Ibu guru pun juga seperti itu. Jadi tidak terus sehari selesai tidak lanjut, belum tidak lanjut kok sudah dinilai gitu loh. Jadi kan misal Bapak Ibu kekurangannya di apa ya, oh ternyata asesmennya belum sesuai dengan TP-nya, kan itu bisa jadi. Nah observernya kan memberi rekomendasi, tolong pelajari di PMM misalnya di topik sekian terkait asesmen. Nah berarti mau dilakukan kapan, silahkan buat jadwal, misal gitu rekomendasinya. Nah berarti kan nanti gurunya kan membuat tindak lanjut akan dilakukan misalnya nanti pada pertengahan bulan September misalnya gitu, atau tanggal 20 September. 20 September itu dia belajar di PMM. Nah itu ada screenshot dia membuka PMM, kemudian mencoba merangkum apa hasil belajarnya, bisakah meningkatkan yang tadi kurang. Nah itu sebagai tindak lanjut, bukti tindak lanjut. Nah sehingga observer bisa menilai, terus tindak lanjut tenan gitu loh. Kalau kemarin kan kayak fiktif gitu loh, terus belakang itu Pak Tres pun walaupun untuk sertifikat kan gitu. Tapi kan kita nggak ngerti. Iya kan cuma sehari. Memang saya sarannya caranya yang semester kemarin itu begitu, tindak lanjutnya yang jenengan sudah lakukan. Nah sehingga kan saya kalau ditanya kan bisa memastikan betul itu tindak lanjutnya sudah dijalankan kan gitu. Tadi sudah saya informasikan ke Pak Eko, Pak Eko nanti kami di sini langsung rampung deh. Itu kan kemarin, ini nggak boleh. Kemarin kita sudah di BPGP, ini besok ya nggak kayak gitu lagi karena kita kan berbeda, ini waktunya lebih longgar gitu. Waktu kita koordinasi di pengawas MKPS di Jawa Tengah pun juga begitu, nanti ada tahapannya, ada step by stepnya, sehingga nanti kita pertanggungjawabannya jelas. Karena kita memang diminta pertanggungjawaban menilainya kayak apa prosesnya, itu disuruh cerita. Jadi harapannya memang cerita terus jadi best practice gitu loh. Saya senang sebetulnya kayak gitu, akan banyak video-video dari teman-teman kan tinggal saya potong-potong gitu, tapi ya karena waktunya nggak mungkin saya buat best practice. Ini kan ada apresiasi guru hebat kan. Nah ada yang guru inspiratif, ada guru. Ada yang ikut satu. Alhamdulillah, minimal ada satu lah dari satu sekolah gitu ya. Nah, kemarin kan yang pombelnya Pak Zuri kudu melu pombel kayak gitu kan ada pombel inspiratif khusus untuk pombel. Jadi ini pombel Pak Zuri yang saya push, Pak Zuri buat dokumen yang bagus, pokoknya pombelnya harus tampil gitu. Ya ini saya juga nyoba, oh ya udah bagus, kepala sekolahnya juga nyoba. Itu harapannya kan Bapak Ibu guru kan sudah punya banyak karya, dengan sebagai tim observer pun juga bisa itu dibuat. Cuman karena waktunya ya kadang-kadang itu nggak sempat, makanya yang tahun ini bisa jadi syaratnya dan istilahnya bagaimana cara bikin portofolionya itu disimpan, sehingga itu yang disiapkan untuk tahun depan. Yang masih muda-muda loh, benar masih muda semua. Masih muda yang paling dua lagi. Oh, tapi masih semangat, yang penting nyemangati yang muda-muda. Sehingga kan dari tahun ini belum bisa, tapi kan belajar dulu, berarti nyiapkan untuk di tahun depan gitu. Karena kalau GTK-nya kan jalan terus, setiap tahun pasti ada. Nah, sehingga kita nyoba itu. Kemarin saya juga dengan BPGP juga dikirimkan, ayo baru ikut, saya nggak usah ikut dulu aja. Saya tak lihat tahun depan, kalau memang saya mau ikut, tak ikut tahun depan aja gitu. Karena terus untuk nyiapkan beberapa video-video itu kan agak berat. Ya video-videonya, terus kemudian skrip-skripnya juga kan. Iya. Makanya kan karena tahun ini kita sudah sempat, nah ini sebagai awalan dulu, guna start untuk tahun depan. Saya kira itu Pak, terus nanti bisa kita mulai di ruang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Miningsih, Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan di pra-observasi grafik kinerja kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wonosari hari ini. Kita akhiri saja untuk pertemuan pra-observasi pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih. Saya dalam menyampaikan, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.